Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya kasih, anugerah dan rahmat Tuhan yang limpah buat hidup kita. Hari ini kalau kita ada, semua karena Tuhan yang jadi pemelihara buat kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita membawa pujian kita, sebab Dia pribadi yang layak, pribadi yang layak untuk ditinggikan. Tuhan, jiwa kami tenang waktu kami ada dalam hadirat-Mu. Jiwa kami aman, jiwa kami tenang waktu kami berada dalam naungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Thank you God. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Jiwa kami aman, jiwa kami tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu.
rasakan kasih-Mu Tuhan. Nyatakan sekali lagi pujian ini dengan imanmu, berkata, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Oh, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Ku mau tinggikan-Mu, ku mau mengagungkan-Mu, Yesus Tuhan, Yesus. Meninggikan-Mu
bagimu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih, terima kasih. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau yang membebaskan kehidupan kami dari segala ikatan belenggu dosa. Waktu kami ada dalam hadirat-Mu, waktu kami ada dalam naungan-Mu Tuhan, di sanalah kebebasan akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shiki pata karanamu Yesus. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Mari sama-sama katakan pujian ini. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhikan setiap kami. Roh Allah yang hidup penuhiku, oh Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Mari sama-sama katakan. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Thank you God. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Glory bagimu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kemanapun kami berada Tuhan, yang terikat akan dilepaskan. Ada tanda-tanda ajaib yang terus menyertai di dalam setiap langkah kami, dalam setiap pelayanan kami. Ada mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kekasih Tuhan, buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan sekali lagi pujian ini. Oh, Roh Allah yang hidup penuhiku, oh Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Yesus. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku,
membangkitkan kuasa-Mu. Mari yang percaya katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Thank you God. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Yesus, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Dengan iman kita berkata, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Terima kasih Tuhan. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Nyatakan lebih lagi, membebaskan hidup yang terbelenggu. Oh glory, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Oh glory, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari sekali lagi sembah Tuhan, ku angkat suara puji, memuji-Mu, menyembah-Mu. Oh Tuhan, memuji-Mu, biarlah ku menyembah-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Kibiriana terima kasih Tuhan, terima kasih, glory bagi-Mu. Segala hormat bagi-Mu, segala pujian syukur hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kapata karanamo, terima kasih, terima kasih. Biarlah hatiku menyembah-Mu, mengagungkan-Mu, mengagungkan-Mu. Kaulah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyembah-Mu, meninggikan-Mu Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Engkau yang terhebat buat kami, Engkau yang terdahsyat buat kami Tuhan. Engkau luar biasa. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan, Kau ajaib. Terus kami menyembah-Mu. Terus Bapa mengalir buat hidup kami, mengalir. Penuhi setiap kekosongan kami, penuhi setiap dahaga kami Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus atas setiap kami semuanya, atas setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang Tuhan, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hatimu, katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhi setiap kami. Mari sama-sama katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkan setiap kami. Mari sama-sama katakan, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh karena anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Sama-sama katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah
altarmu menyembahmu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat sebuah renungan kita pada pagi hari ini yang terambil di Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Dimulai dikatakan firman Tuhan, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa siapapun saudara dan saya, ketika kita menanam sesuatu, ketika kita yang namanya menanam pohon durian atau mungkin rambutan yang pengen yang dia hasilkan, pengennya kita melihat sebuah keberhasilan atau keberbuahan dari apa yang kita lakukan, apa yang kita tanam. Nah, begitu juga dalam kehidupan saudara dan saya, adalah yang dituntut oleh Tuhan dari pertobatan kita adalah buah kebenaran. Sebab dikatakan, kalau saya mengistilahkan, kalau saya lebih mempertegas lagi, bahwa dikatakan jikalau seseorang tidak menghasilkan buah dalam kehidupannya, buah-buah kebenaran atau buah-buah pertobatan, dikatakan bahwa kita sudah dekat dengan kematian. Oh ya, perhatikan saudaraku, kalau saudara dan saya tidak menghasilkan buah-buah kebenaran dari hasil kita ditebus, dari kita dibersihkan dari dosa. Sebab begini saudaraku, tujuan penebusan, tujuan kita dibersihkan, kita harus menghasilkan buah. Kalau saya berbicara tentang buah, kita akan berbicara tentang yang namanya keserupaan dengan Kristus. Oh ya, jadi berkarakter seperti Kristus, berbicara seperti Kristus, berkata-kata seperti Kristus, berpikiran seperti Kristus. Nah, jadi itu buah-buah yang harus kita hasilkan. Sebab dikatakan kalau itu tidak ada dalam kehidupan kita, dikatakan saudara dan saya bahwa kita sudah dekat dengan kematian. Malah lebih tegas lagi di Injil Matius pasal yang ke-3 ayat yang 10 dikatakan bahwa itu kapak itu telah tersedia pada akar pohon yang tidak menghasilkan buah. Jadi itu dengan kata lain bahwa ketika pohon itu tidak menghasilkan buah, dia pasti ditebang. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa siapapun saudara dan saya, entah saudara pelayan Tuhan, entah saudara hamba Tuhan, pendeta, aktivis, saya berkata bahwa hasilkanlah sesuai dengan pertobatan, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Sebab begini saudaraku, sering saya berulang-ulang berkata bahwa kedewasaan rohani seseorang tidak dilihat dari faktor usia. Oh yes, katakan amin. Dan yang kedua adalah gini, kedewasaan rohani juga tidak diukur naik turunnya mimbar. Sebab ada banyak kita melihat orang di atas mimbar, pelayanan, hebat dalam sebuah pelayanan, maaf kata, kelakuan bodoh banget, kelakuan kayak kanak-kanak, ketersinggungan masih gaya hidup, licik masih gaya hidup, hidup sembarangan, hidup dalam dosa, berselingkuh, berbohong, korupsi, itu masih dikerjakan, dilakukan. Oh ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya ini yang saya mau katakan kepada kita semuanya, bahwa kedewasaan secara rohani itu tidak dilihat dari faktor usia. Firman Tuhan berkata bahwa begini, ditinjau dari sudut waktu, kita ini sudah menjadi pengajar dalam kehidupan ini. Tetapi apa? Kita masih membutuhkan susu, kita masih membutuhkan yang namanya bubur, makanan yang lunak. Jadi dikasih perkataan atau makanan yang keras, dikatakan pencernaannya tidak tidak mencerna dengan baik makanan itu. Jadi dengan kata lain bahwa dia harus dilunai terus.
Nah, jadi kalau saya berkata bahwa mari siapapun saudara dan saya, bahwa yang diinginkan dari firman Tuhan, yang diinginkan dari kehidupan saudara dan saya adalah keberbuahan seperti Kristus, berkarakter seperti Kristus, keserupaan dengan Kristus. Saya tegaskan lagi bahwa kedewasaan seseorang tidak dilihat dari faktor usia atau yaitu naik turunnya mimbar, enggak saudaraku, tetapi apa? Kehidupan, respon tiap-tiap hari untuk yang namanya dia dapat bertumbuh dewasa atau tidak. Sebab ada banyak di luar sana mungkin gini, mereka mungkin cerdas secara pengetahuan, mungkin titel banyak berderetan di belakang gitu ya, sampai mungkin ada 4-5 titel mungkin di belakangnya gitu ya. Tetapi cerdas secara rohani itu hanya bisa diberikan waktu kita intim dengan firman-Nya, intim dengan Tuhan tiap-tiap hari. Katakan amin. Oh iya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab orang dunia tidak bisa memahami, tidak tahu mana tangan kanan, mana tangan kiri. Enggak ngerti ini sebuah kebenaran, ini dosa. Mereka tidak memahami itu. Makanya gini, kecerdasan rohani itu diberikan waktu kita hidup di dalam kebenaran, waktu kita hidup di dalam kekudusan, waktu kita intim tiap-tiap hari bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. Oh ya, nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari, sebab kita banyak melihat sebuah realita yang ditampilkan, yang dilihat oleh mata kita, bahwa seringkali kita sudah melihat orang Kristen sudah bertahun-tahunan, tetapi apa? Tidak menghasilkan buah kebenaran dalam hidupnya. Itu begitu menyedihkan dan menyakitkan hati Tuhan. Oh iya saudaraku, coba kalau hal ini dikembalikan kepada kehidupan kita masing-masing. Ketika saudara dan saya mempunyai seorang anak, tetapi anak itu tidak bertumbuh secara normal, maaf kata idiot, sejak kecil sampai dia bertumbuh dewasa, dia idiot, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi dengan kata lain bahwa tidak menghasilkan buah seperti yang kita harapkan. Nah begitu juga Bapa dalam kehidupan kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa melihat, Bapa menginginkan dalam kehidupan saudara dan saya adalah keberbuahan. Nah dikatakan bahwa ayat yang ke-8 ada sebuah anugerah. Dikatakan bahwa jawab Tuhan itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Perhatikan saudaraku, mungkin kita sudah diingatkan firman Tuhan berkali-kali. Berhenti narkoba, berhenti korupsi, berhenti berselingkuh, berhenti merokok, berhenti yang namanya kehidupan bebas. Berhenti. Kita sudah diingatkan berkali-kali. Setiap hari Minggu kita dengar firman Tuhan. Mungkin kita membaca, mungkin waktu kita yaitu duduk bersama-sama dengan mungkin para hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan, kita sering diingatkan tentang kebenaran supaya apa? Kita kembali kepada jalur kebenaran firman Tuhan. Tetapi apa? Kita tidak mengindahkan, tetapi kita tidak yang namanya yaitu mengindahkan kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang terjadi saudaraku, kita masa bodoh, kita tidak bersikap seperti kebenaran firman Tuhan lakukan. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata ada waktunya. Pada akhirnya gini, ketika saudara dan saya diingatkan berkali-kali, diberitahu berkali-kali, tetapi itu tidak diindahkan. Perhatikan saudaraku, Tuhan akan bermain dengan waktunya. Oh iya, saya ulangi sekali lagi, Tuhan akan bermain dengan waktunya. Dan dia dikatakan bahwa begini, saudara dan saya akan ditebang pada akhirnya. Dikatakan bahwa ketika saudara dan saya sudah diingatkan berkali-kali, tetapi itu tidak diindahkan. Ingat saudaraku, waktu, Tuhan akan bermain dengan waktunya. Kalau saudara dan saya tidak menghasilkan buah-buah kebenaran, kita akan ditebang pada akhirnya. Oh ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari siapapun saudara dan saya, seperti yang saya katakan, sekalipun saudara pelayan Tuhan, hamba Tuhan, saudara dan saya harus menghasilkan buah-buah kebenaran. Berespon dengan benar, berlaku bijak, sabar. Kalau saudara melihat di
Galatia pasal yang kelima dikatakan buah roh itu adalah kasih, sukacita, dan lain sebagainya. Ada 9 buah roh yang muncul dari kehidupan kita, termasuk diantaranya bahwa kita harus bersikap adil, sabar dalam kehidupan ini. Dikatakan waktu kita melakukan itu saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa tidak ada hukum yang akan menentang hal itu. Oh iya, sekali lagi tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetaplah untuk terus dalam anugerah Tuhan, tetaplah terus dalam rel kebenaran firman Tuhan, supaya apa? Kita dapat menghasilkan buah-buah kebenaran sesuai apa yang dimau oleh kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ingat sekali lagi, saya ulangi sekali lagi, ketika saudara dan saya tidak menghasilkan buah-buah kebenaran, saudara dan saya sudah dekat dengan kematian. Haleluya. Puji Tuhan Bapak, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala bersama-sama untuk renungan kita pada hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih untuk rahmat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kehidupan kami, firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami dapat menghidupinya, supaya dalam kehidupan kami benar-benar ada buah-buah kebenaran yang keluar dari hidup kami. Ada buah-buah yang Tuhan inginkan, karakter yang seperti Engkau mau, keserupaan dengan Kristus. Biar itu terjadi dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami percaya firman Tuhan berbicara buat kami dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anugerah-Mu menyertai kami, anugerah-Mu membentengi dalam kehidupan kami. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa yang saudara ingin sampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih sudah bergabung di program Doa Fajar kami. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merasa terberkati dengan channel YouTube Doa Fajar ini dan ingin membantu pelayanan kami, Bapak, Ibu, Saudara bisa menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening atau scan kode QRIS yang ada di sini atau di kolom deskripsi. Seberapapun berkat yang Bapak, Ibu, Saudara tabur, sangat membantu dalam kelangsungan pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati.